Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Puluhan rumah dan kios di Kepulauan Yapen terbakar. Jenazah korban penembakan kelompok bersenjata dipulangkan ke kampung halaman. Hari Pahlawan di Merauke diperingati dengan upacara dan nonton film bareng tentang kepahlawanan. Kebakaran yang terjadi Kamis kemarin melahap puluhan bangunan di Pasar Dawai, Kabupaten Kepulauan Yapen. Api diduga pertama kali muncul dari salah satu kios yang menjual BBM, lalu merembet dengan cepat melahap puluhan bangunan dan kios yang sebagian besar terbuat dari kayu. Pemadam kebakaran dan warga berusaha memadamkan api namun tidak mudah, sehingga 3 jam kemudian api baru padam. Makan dua perkosa. Dia merambat atas kan cepat kan, plafon semua kan. Plafon terikat semua ya. Tapi korban jiwa tidak ada ya. Kalau yang pegang air itu, api yang di atas sana kasih mati dulu. Di bawah jadi semuanya. Oh, semua rata-rata di bawah. Tidak ada korban jiwa dan luka-luka dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Herman Beta melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Jenazah Wahyu, pekerja bangunan di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, yang meninggal akibat luka tembak di bagian perut, Kamis kemarin diterbangkan ke kampung halamannya di Kendari, Sulawesi Tenggara, menggunakan pesawat komersil dari Bandara Moses Kilangin, Timika. Sedangkan rekan korban Ilham yang juga tertembak dan mengalami luka di bagian pinggang dan tangan, saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Timika. Kedua warga sipil ini menjadi korban untuk kesekian kalinya. Mereka ditembak Selasa pagi di distrik Beoga saat hendak menggarap proyek pembangunan puskesmas. Almarhum ini kita berangkatkan dengan pesawat Lion Air, yaitu tujuan Kendari ke tempat peristirahatan terakhir. Kita pelajari kondisinya karena kami terus konsultasi dengan dokter sejauh mana penyakit bekas tembakan itu, apakah parah atau tidak. Kalau memang tidak bisa diatasi, terpaksa kita rujuk ke rumah sakit yang lain. Tapi mudah-mudahan kita dari keluarga tidak berharap. Hingga saat ini TNI Polri masih melakukan penyelidikan atas kasus penembakan ini. Aparat diminta meningkatkan keamanan terhadap para pekerja sipil di daerah rawan konflik, seperti Kabupaten Puncak. Sudah banyak warga sipil yang menjadi korban kekerasan KKB, padahal mereka bekerja membangun fasilitas dan jalan untuk kepentingan masyarakat di pedalaman Papua. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. TNI Polri saat ini tengah menyelidiki pesawat komersil yang diduga memasok logistik untuk kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kuki Hill, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. TNI juga menduga ada tentara yang terlibat. Komandan Korem 172 Prajawira Yakti Brigjen Jo Sembiring mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan dan kini sedang diselidiki adanya keterlibatan anggota TNI. Menurut Danrem, pesawat komersil tersebut diduga dicharter KKB untuk memasok senjata dan amunisi serta bahan makanan bagi KKB pimpinan Lamek Taplo. Pada pukul 07.00 tadi, satu pesawat jenis karavan mendarat di Bandara Kukil Hill, tepatnya di belakang saya di atas sana. Pendaratan pesawat ini bukan cuma kali ini. Hasil laporan yang disampaikan anggota pada tanggal 17 Oktober kemarin juga ada, bulan Juni ada, bulan Mei ada. Berarti pesawat ini sudah kerap mendarat di Bandara Kukil Hill. Saya sudah mengkonfirmasi kepada Bapak Bupati, dari beliau sendiri belum ada kegiatan dinas untuk mengirim pesawat ke Kukil Hill, namun pernah
dari Dinas Kesehatan mengirimkan obat-obatan 1 kali. Kemudian data juga yang ada, informasinya mereka dicatat oleh masyarakat tapi masih akan kita dalami. Ada kejanggalan di sini. Kenapa penerbangan sipil tidak berani mendarat di bawah sini yang cukup banyak aparat bisa mengamankan, sementara di belakang sana yang tidak ada sama sekali aparat, mereka berani mendarat. Jadi patut kita duga logistik terhadap kelompok Lame Etaplo ada dikirim melalui pesawat karavan. Kita akan dalami, kita akan cari bersama aparat Polri siapa yang mensuplai logistik mereka. Demikian, dan ke depan kita melakukan langkah untuk memutus jaring logistik mereka. Dan Rem mengunjungi distrik Kiwirok dan menyaksikan langsung pendaratan rutin pesawat komersil di kampung Kukihil di distrik Kiwirok yang saat ini kosong ditinggal warganya karena teror KKB. Menurut Danrem, TNI pantas mencurigai kedatangan pesawat komersil tersebut karena bisa saja membawa bantuan logistik bagi KKB. Dari Pegunungan Bintang, Papua, Hendra melaporkan. Sejumlah bahan pokok seperti cabai, bawang merah, dan putih di Pasar Sentral Mimika harganya mulai stabil. Cabai rawit yang biasanya dijual Rp110.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp90.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai merah besar dan keriting yang kini turun menjadi Rp70.000 per kilogram. Stok cabai lokal yang saat ini melimpah menjadi penyebab harga cabai relatif lebih murah. Tidak hanya cabai, harga bawang merah dan putih di pasar ini juga turun. Harga bawang merah saat ini Rp50.000 per kilogram, sedangkan harga bawang putih rata-rata sekitar Rp35.000 per kilogram. Itu cabai sejak kapan ya? Ya sudah ada 1 bulan kapan untuk naik ya, sekarang naik. Cabai kecil 90, cabai keriting 70, cabai besar 70, maksudnya 70.000 ya? Iya. Cabai besar dari lokal, tapi kadang-kadang kalau ada kapal tetap ada masuk kapal Hercules. Berarti pesawat. Terus hari ini tadi malam itu ada kapal itu ada dadakan tomat. Tomat sempat kosong ya? Biasa. Sempat kosong kemarin sampai 25, sekarang sudah 30. Ya, terus cabai kering juga udah turun dari. Harganya berapa? Harganya itu sudah sekitar 70-an. Sama kita sempat 80. Tomat ada lokal, ada campuran, tapi didominasi sama sama pengiriman. Karena kalau memang begitu sudah, maksudnya kalau lokal nggak memenuhi kebutuhan, nggak mencukupi masalah kebutuhannya, kebutuhan pasar toh akhirnya orang tiap 15 hari sekali itu dari Manado ada, dari Bula toh, dari Bula itu dari malam harus datang. Sementara itu dari hasil pantauan Kamis kemarin, harga tomat yang sepekan lalu mengalami kenaikan, kini harganya mulai stabil, rata-rata Rp20.000 per kilogram. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Lucu dan menggemaskan, begitulah kira-kira ketika melihat siswa TK Yapis Merauke saat melaksanakan upacara Hari Pahlawan 10 November. Keluguan mereka terlihat ketika mereka ditanya soal sosok pahlawan yang mereka ketahui. Seli hari ini memperingati hari apa? Hari Pahlawan. Seli tahu enggak nama-nama pahlawan itu siapa-siapa saja? Ultraman. Siapa lagi? Terus siapa lagi? Siapa lagi? Ultraman lagi ya. Nora tahu hari ini hari apa? Hari Pahlawan. Nora, kamu tahu nggak siapa-siapa saja pahlawan Indonesia? Soekarno. Siapa lagi? Kartini. Siapa lagi? Ibu Kartini. Peringatan Hari Pahlawan di Merauke tidak semeriah perayaan 17 Agustus. Hanya sejumlah sekolah di Merauke melaksanakan upacara untuk memperingati pahlawan bangsa yang gugur merebut kemerdekaan. Lihat
kegiatan hari ini Hari Pahlawan, kegiatan TKI Apis yaitu mengadakan nonton bareng, yaitu bertujuan untuk mengenalkan kepada anak para pahlawan yang ada di Indonesia, jadi mengenalkan sejarah para pejuang kepada anak-anak usia khususnya anak TKI. Selain upacara, sejumlah sekolah juga mengajak siswa untuk menyaksikan film yang bercerita tentang kepahlawanan di museum untuk mengenal figur dan sosok pahlawan yang telah berjasa melawan penjajah. Apa Yulin? Hari Pahlawan. Kamu tahu pahlawan itu siapa Yulin? Yang Melawan penjajah. Yulin tahu nggak siapa-siapa nama pahlawan Indonesia? Terus? Kalau pahlawan Papua kamu tahu nggak? Siapa-siapa? Martin Inday, makasih. Siswa sekolah sejak dini perlu diperkenalkan tentang jasa para pahlawan yang telah gugur, karena dari perjuangan para pahlawan ini bisa menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah warga Merauke yang mengidap virus HIV saat ini sangat mengkhawatirkan karena jumlah mereka dari hari ke hari terus bertambah. Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke mencatat sekitar 116 warga Merauke mengidap HIV yang bisa menular melalui hubungan seksual. Bila tidak dicegah secara dini, jumlah pengidap HIV ini akan terus bertambah. Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke Dr. Inge Selvi mengatakan salah satu penyebab meningkatnya HIV karena banyak warga Merauke yang enggan memeriksakan diri ke dokter. Berdasarkan entry point atau pintu masuk atau kenapa mereka diperiksa, itu kita bagi empat kategori. Ya, yang pertama adalah ibu hamil. Jadi dari 116 ibu hamil yang positif HIV ada sebanyak 10 orang. Yang kedua dari seks, artinya mereka melakukan tes HIV karena memang perilakunya beresiko. Itu kita temukan sebanyak 30 orang yang HIV positif. Yang ketiga, pintu masuk yang ketiga adalah TBC. Jadi kita sudah sekian tahun ada program, jadi setiap penderita TBC baru itu harus periksa HIV. Demikian juga setiap penderita HIV harus periksa TBC. Karena selama ini penyakit bawaan atau oportunistik atau penyakit ikutan pada penderita HIV yang terbanyak adalah TBC. Nah, jadi kita ada program bahwa setiap penderita TBC harus diperiksa HIV, yaitu ada sebanyak 9 orang. Jadi dari 387 penderita TBC yang sudah positif TBC ya, kita periksa HIV, ternyata 9 orang positif HIV. Dari jumlah 116 warga yang mengidap HIV, karyawan swasta menempati urutan pertama, lalu disusul ibu rumah tangga yang tertular dari pasangan. HIV merupakan virus yang menular melalui hubungan seksual. Virus ini akan berkembang menjadi penyakit AIDS yang mematikan dan hingga saat ini belum ada obatnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tradisi bakar batu bagi masyarakat Pegunungan Tengah Papua merupakan bentuk solidaritas dan kebersamaan. Satgas Binmas Noken Kamis kemarin menggelar acara bakar batu bersama masyarakat dan tokoh adat Mambramo Raya di Kota Jayapura. Sejak pagi masyarakat sudah membakar batu sebelum tamu datang. Mereka bekerja bergotong royong, ada yang membawa kayu, sayuran, dan daging ayam atau babi. Ketika batu sudah membara, lalu mereka memasukkan sayur-sayuran dan daging, lalu ditutup dengan rumput. Sambil menunggu masak, biasanya pejabat atau pimpinan memberikan wejangan atau sosialisasi. Tradisi ini memang sangat efektif untuk melibatkan warga, khususnya menjaga keamanan dan ketertiban. Tradisi ini merupakan bentuk komunikasi antara aparat keamanan dan warga dalam menjaga ketertiban bersama. Di Mas Noken ini masyarakat sangat mendukung dan sangat merasakan. Dalam hal ini mereka rasa terbantu dalam kebutuhan mereka. Mungkin ada bantuan-bantuan dari Bimas Noken ini, program Koteka yang sudah dijalankan oleh Polda Papua. Masyarakat sangat mendukung dan
sangat merasakan bantuan dari Pemda Papua, sehingga program ini perlu ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Itu masyarakat sangat merasakan dampak perubahan bantuan dari Pemda Papua. Karena adanya program ini sehingga masyarakat bisa damai, hidup dengan aman, damai. Melalui Bakar Batu ada sebuah komunikasi aktif antara Satgas Bimas Noken dengan masyarakat, dan kebetulan kita berada saat ini di tengah masyarakat Membramo. Ada kurang lebih sekitar 300 warga Membramo yang saat ini berdomisili di wilayah AB Pantai. Dan kegiatan ini akan tetap berlanjut, termasuknya ke wilayah-wilayah yang menjadikan sasaran operasi Damai Karten. Salah satunya adalah Pegunungan Bintang, Puncak, kemudian Kabupaten Dogiai, Timika, Intan Jaya, serta Yahukimo. Maksud dan tujuan kegiatan Koteka melalui sarana Bakar Batu ini adalah untuk mempererat komunikasi. Dengan begitu, setiap permasalahan sosial yang khususnya yang terjadi di tengah masyarakat, kami selaku awak dari Satgas Bimas Noken tahu dan juga dapat memberikan solutif secara bersama-sama, sehingga besar harapan setiap permasalahan sosial yang ada di wilayah Operasi Damai Karten ini dapat kami monitor serta juga dapat memberikan solusinya. Tradisi bakar batu juga perlambang kesederhanaan hidup masyarakat Papua, persamaan hak, kekompakan, serta ungkapan kejujuran dan ketulusan. Tradisi ini sudah ada sejak lama dan terus dipertahankan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali berulah. Mereka menyerang dan membakar base camp 81 serta para penambang emas tradisional di Kampung KW, Kabupaten Pegunungan Bintang. Serangan KKB yang berlangsung tidak kurang dari 1 jam menyebabkan seorang pekerja tambang, Rolmo Aldus Tuna, meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam. Jenazah Rolmo berhasil dievakuasi dengan menggunakan helikopter ke RSUD Bovendigul. Tiga orang pekerja puskesmas di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, ditembak orang tak dikenal yang diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata. Dalam kasus tersebut, salah satu korban bernama Wahyu meninggal dunia. 3 korban menggunakan sepeda motor hendak berangkat kerja ke kampung Julukoma, namun di perjalanan mereka dihadang kelompok bersenjata yang menembak mereka secara membabi buta. Seorang pemuda di Timika meninggal dunia tergilas truk di Jalan Cendrawasih. Anju Sahrukan mengendarai sepeda motor dari arah Kuala Kencana. Saksi melihat pemuda ini sempat menyerempet sebuah minibus yang sedang terparkir di jalan. Lalu ia terjatuh. Tidak berapa lama kemudian truk melintas dari arah belakang dan menabrak korban. Jasad korban dibawa ke rumah sakit, sedangkan pengemudi truk dibawa ke kantor polisi. Seluruh awak kapal penangkap ikan Inkamina akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat setelah kapal tersebut dilaporkan mengalami kerusakan mesin di perairan laut Tanjung Makoy, Kabupaten Raja Ampat. 9 orang nelayan di kapal tersebut dievakuasi bertahap tim SAR Sorong setelah terombang-ambing cukup lama di lautan. Tim SAR Sorong sebelumnya mendapatkan laporan kapal nelayan Inkamina mengalami kerusakan.
Setelah buron selama 2 minggu, 3 mahasiswa semester akhir ini akhirnya tertangkap di 2 tempat yang berbeda. Dari hasil penyelidikan, mereka merupakan sindikat pencuri laptop yang kerap beraksi di Merauke. Terakhir, mereka membobol 2 toko di Merauke dan mencuri 17 laptop hingga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ketiga mahasiswa ini ditangkap tanpa perlawanan di Kampung Jati dan Kampung Kudamati. Pencurian belasan laptop itu terjadi pada 11 November. Para tersangka pertama kali membobol toko komputer di Jalan Raya Mandala. Seorang juru parkir di Kota Sorong ditemukan tewas di bawah jembatan merah di Jalan Nuri, Kelurahan Remu, Kota Sorong. Peristiwa ini mengejutkan warga sekitar. Saat proses evakuasi, warga berdatangan untuk melihat dari dekat jasad korban yang ditemukan di semak-semak. Korban diketahui bernama Obed Korie. Saksi mengaku melihat Obed terbujur kaku, ia kemudian langsung melapor ke polisi. Jenazah Obed Korie langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Salebe Solu, Kota Sorong untuk divisum. Polres Kerom memusnahkan barang bukti ganja seberat 829 gram yang disita dari seorang warga negara Papua Nugini. Pemusnahan ganja tersebut dilakukan di halaman Mapolres Kerom. Tersangka pemilik ganja berinisial BA ditangkap Satuan Reserse Narkoba pekan lalu di Kampung Pitewi, Distrik Arso Timur. Saat ini polisi masih menyelidiki tersangka dan mengembangkan kasus karena tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dari sindikat pengedar narkoba di Kerom. Setelah 2 bulan kosong, vaksin booster di Merauke kembali tersedia. Ratusan warga Merauke yang tidak mau kehilangan kesempatan langsung antre berdesak-desakan di Taman Mandala untuk divaksinasi. Dinas Kesehatan Merauke sudah menyiapkan sebanyak 500 dosis vaksin booster, namun jika ada warga yang belum divaksin dosis 1 dan 2, jumlah ini tentu tidak mencukupi untuk jatah 500 orang. Saat ini, COVID-19 varian baru Omicron XBB telah memicu kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat membuka pasar murah dengan menjual paket sembako di halaman parkir kantor Wali Kota Sorong. Pasar murah ini diserbu ratusan warga yang tak ingin melewatkan kesempatan untuk membeli sembako murah. Warga rela antre berjam-jam dan berdesak-desakan karena takut tidak kebagian sembako. Bahkan sebagian tidak kuat hingga akhirnya jatuh pingsan. Pasar murah ini digelar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyami.